Berarti Gen Z setahun pindah itu benar. Nah, bukan benar tapi dia memanfaatkan kesempatan dengan cara yang salah gitu ya. Bukan yang gak dapat pengalaman setahun, cuman kan pengalaman kerja setahun sama pengalaman kerja 4 tahun, 5 tahun tuh beda. Jarang banget layoff happy, yang gue denger. Kalau efisiensi. Iyalah, gak ada happy-happynya itu mah. Yang bahaya itu bukan bisnis sama keluarga, tapi gak enakan ngomong, itu yang bahaya. Fungsi lo kayak, nih Instagram saya 1 juta. Ngaruh gak? Jujur. Kalau ngelamar kerja? Iya. Ya ngapain ngelamar kerja Pak? Kalau dari Instagram 1 juta mendingan gue yang open rekrut Pak. Ladies and gentlemen, this is your host, Iyas Lawrence. Orang datang ke Makna Talks itu biasanya berdasarkan request pendengar. Biasanya request teman-teman yang bekerja di Makna Talks. Atau kepentingan pribadi gue. Hari ini kepentingan pribadi gue. Karena gue butuh insight baru dari seseorang yang lebih paham. Siap. Jadi terima kasih sudah datang Aditya Pratama ke podcast gue. I want to talk a lot. I want to talk about my personal experience juga. Tapi gue mau mulai dari lo dulu gitu. Kita seumuran di tahun yang... 96 ya? Betul. Tahun yang menurut gue agak bingung nih milenial, Gen Z dan lain-lain gitu. Cuman I think kalau ngomongin background sangat beda karena lo rame banget di rumah. Gue cuman bertiga di rumah, 3 bersaudara gitu. Lo 8. Paling tua. Iya. 7 adik. Iya. Besar seperti apa keluarga lo? Jadi waktu usia gue 3 tahun, bokap nyokap pisah. Oke. Nah kalau ada yang 1 papa 1 mama tuh sebenarnya 1. Nah cuman masing-masing punya pernikahannya lagi. Total adik gue jadi ada 7. 7? Iya. Nah yang tinggal bareng tuh 4 jadi berlima. Oke. Sama gue yang tinggal bareng. Iya. Tapi lo berarti tanggung jawab dari 7 itu bisa dibilang? Dulunya gak merasa itu tanggung jawab. Oke. Nah karena terbiasa dari kecil bareng-bareng. Jadi gak pernah ngerasa itu sesuatu yang bagaimana. Sampai akhir pas SMA. Awalnya tuh kakek ninggalin rumah peninggalan gitu ya. Terus sakit. Gak ada asuransi. Habis semuanya. Baru ngerasain ngontrak rumah. Hidup dari utang keluarga besar gitu kan. Lo yang nanggung? Nah dari situlah pertama kali gue kepikir waktu itu SMA. Kayaknya ini harus ada yang bayar nih. Iya. Kalau enggak ngutang terus misalnya ngutang dari om. Nanti ngutang dari tante. Tapi kan lama-lama sungkan kan. Pas SMA udah mulai nyadar. Kayaknya kok keluarga kita setiap kali pertemuan paling di iniin. Karena kita yang ngutang mulu. Nah di situ gue pikir. Jadi gak mungkin lo minta dari bokap nyokap lo gitu? Gak mungkin. Nyokap itu kerja jual bolu tape. Paling banter gue pernah ngitung-ngitung ya. Untung paling 1,5 juta sebulan. Nah coba gimana nih. Bikin sendiri tuh? Iya bolu tape. Tapi orang yang gak suka tape suka tuh bolu tape nyokap. Waktu itu ya. Masih enggak? Sekarang sih gue bilang ya kalau buat hobi silakan. Tapi kalau makanan apa udah gue supply aja. Oke. Berarti keluarga wirausaha? Iya wirausaha terpaksa gitu ya. Bukan wirausaha sukses gitu? Bukan. Besar di keluarga dengan base pekerjaan apa berarti? Bokap kan dokter umum. Oke. Cuman gue tinggal dari kecil sama nyokap. Kita tuh menengah ke bawahnya sampai di level punya kartu Indonesia Sehat Pak. BPJS tapi gratis. Bulanannya aja kagak bayar. Itu ngurus surat keterangan tidak mampu itu. Bahkan lo katanya sekolah aja ada surat keterangan susah dari gereja ya katanya? Iya, buat daftar itu karena uang pakalnya, ini kok pada tahu ya? Wah ini tim risetnya ngalahin tim riset gue ini. Izin kita gak ada tim riset. Ini gue sendiri. Seriusan? Serius. Tidak, tapi kan semua datanya ada di internet. Iya. Berarti lo berarti bukan dari keluarga yang mensupport lo secara finansial dari kecil? Enggak, bukan. Karena bokap nyokap gue gak ketemuan di lapangan golf. Anjing dia tahu lagi. Oh dia adu-aduan riset berarti ya sekarang ya? Ya gak tahu. Kalau bisa tahu? Soalnya gue sering itu waktu pas casting modus anomali gue juga ikut. Anjing rasanya begini ternyata ya. Terima kasih lo udah melakukan riset. Oke. Gak, gue gak mau adu-aduan riset udah gak ada lagi gue. Riset gue cuma 2 itu doang. Oh 2 itu. Udah habis. Oke berarti bukan keluarga yang support lo apa yang lo mau lo jadiin gitu. Iya. Tapi lo struggle dari kecil berarti udah tahu lo tujuannya adalah yang nge-support keluarga berarti. Jadi cerita awalnya gue mulai hasilin duit pertama kali itu gue jual alat sulap iseng-iseng.
Nah pas jual alat sulap iseng-iseng, barang sulap 50.000 bisa gue jual 350.000. Oke. Nah gue di situ baru ngerti edit value. Oh iya ya, kalau gue ada edit value, gue nggak ngomongin modal, persentase profit dari modal. Gue kasih cerita di situ, gue kasih penyampaian, itu bisa jadi mahal. Tapi abis itu gue biasa aja. Nah akhirnya karena kondisi ekonomi terpaksa mau gak mau jualan. Gue gak jualan alat sulap, udah gak ngetren. Terus gue mulai jualan lempernya nyokap. Oke. Kue-kue. Nangis gue. Gue kan pede banget. Gue prinsip itu gini. Kalau gue udah berusaha yang terbaik. Masa Tuhan tutup mata gitu kan. Mah bikin 4 loyang bolu tape. Aku jualin. Bikin 4 loyang nih. Buat apa? Udah bikin dulu. Percaya aja. Gue pikir begitu dong. 4 loyang gue bawa. 2 loyang naik kemana? motor. Bawa kemana? Jualan aja. Naik motor muter-muter. Gak ada yang beli pak. Ya, pulang gue nangis. Gue tidur. Di SMA tuh. Gue bilang ya kok gini banget. Gue pikir ada yang beli. Di mana? Di Jakarta? Iya di Pulau Macan. Pulau Macan? Iya. Tomang. Nah di situ. Nah gue muter-muter. Ya gue muter udah keluar kemana. Gak ada yang beli. Terus pas pulang, pas abis gue nangis, gue tidur siang, gue stres. Karena gimana nih orang udah 4 masa lu mau makan besok semua makan bolu tape. Basi dong kalau enggak. Adek gue bilang, dia dari gue baru mulai usaha dia udah jadi model iklan, main film gitu-gitu. Oke. Dia bilang, kalau mau jualan gini dipotong dulu, jualnya kecil-kecil, jangan jual langsung 1 loyang, orang mana percaya. Oh iya juga ya, gue gak cukup perlu percaya positif, tapi ada strateginya di situ pertama kali gue. Mengenal strategi menjual. Wih, berarti background pendidikan nggak ngebantu sama sekali ya? Gue kan filsafat, Betul. filsafat teologi. Nggak nyambung dah. Emang dari kecil ditanya cita-citanya apa? Pendeta? Enggak, dulu detektif swasta. Spesifik ya? Swasta. Gue pengen jadi detektif swasta. Conan berarti ya? Iya. Yeah. Nah masuk itu sebenarnya gara-gara ya ada saudara meninggal di samping Danau Sunter. Masih muda, terus gue pikir wah mati gue kemana nih? Agama gue gak jelas. Hidup gue gak jelas gitu, agamanya KTP aja. Nah di situ akhirnya gue masuk seminari gara-gara itu. Gue belajar filsafat teologi itu gue pengen tahu mati kemana? Tuhan ada gak? Kalau Tuhan ada, Tuhan yang mana? Ya gitu-gitu. Berarti masuk karena mempertanyakan bukan karena percaya? Iya, karena gue takut mati muda. Kalau gue mati muda gue belum tahu gimana. Masalah hidup gue nih pasti kalau mati di neraka udah pasti kalau ada neraka tuh ya. Oh, berarti lo bukan dari background keluarga Nasrani kental banget gitu? Enggak, nyokap gue Katolik dulu awalnya. Oke. Oh, nggak turun tuh ke lo ilmunya berarti waktu itu? Enggak, kan juga jarang ke gereja pak. Oke. Mendalami kapan berarti? Ya pas gue baru tahu Kristen sama Katolik itu agak beda aja ya pas sekolah itu. Nah cuman akhirnya gue usaha dagang, bisnis gara-gara tiba-tiba ada om bilang bagus jadi pendeta nanti kamu kan bisa ngomong, tampang ada. Temen om ada yang 1 tahun jadi pendeta naik mobil. Wah gue bilang waduh ini kayaknya beda konsep nih. Kok kepentingannya beda ya? Gue bilang nanti gue dagang, usaha ya nanti supply hidup dari situ. Oke. Biar ini cara gue kurius buat belajar dulu deh. Iya. Learning by doing berarti selama ini di dunia bisnis, di segala macam. Cara jalanan. Oke. Street smart berarti ya? Iya. Do you remember your first business? Jual kaos. Oke. Kaos. Kaos apa tuh? Kaos kayak kaos hitam, ada tulisannya warna putih udah gitu dah. Oh, basic tee aja? Iya udah jual gitu deh. Laku? Ya untung tapi 1 juta sebulan. Tidak cukup? Gak bisa. Oke. Terus gue coba cari cara terus. Oke. 9 to 5 gak? Pernah gak? Pernah. Pas lagi skripsian. Oke. Pas skripsian gue disuruh kerja di kantor gereja. Nah di situ gue belajarnya teologi filsafat, agama-agama. Pas di kantor gereja gue disuruh ngerjain YouTube sama WordPress website. Waduh gue bilang ini sesuatu yang baru nih. Udah gue hajar aja. Ternyata itu malah jadi duit ke depan harinya. Gue jadi tahu digital marketing segala macam. Betul, oke. Di situ lo lahir PT lo berarti? Ya. Dan which is a very good business di mana lo mensupply maksudnya marketing digital terhadap UMKM betul kan? Iya. Berarti mulai dari situ. Iya. What is your passion from day one berarti? Is it menolong orang lain atau gimana berarti? Waktu itu sih nggak kepikir nolong orang lain sebenarnya. Oke. Pokoknya nyari duit yang gue bisa. Karena waktu pas keluar dari kantor gereja itu gue cuma pikir gue punya hitung-hitungan pengeluaran gue harus 7.200.000 nggak boleh sakit. Buat bayar listrik, air, kontrakan rumah, uang sekolah adik, semua ada tuh ya. 7 juta? 7.200.000. Umur? Berapa ya?
berarti ya. 2021. Terus gue liat gaji 3,5 juta. Bilang kagak bakalan cukup nih. Nggak mungkin gue minta sama kantor juga. Ya gue harus kerja cara sendiri. Nah disitulah gue coba cari segala macam seluk beluk. Ini sebenarnya semua gak sesuai yang gue siapin ya. Emang lu siapin apaan? Ya sesuatu yang berhubungan sama bisnis. Oh, iya. Tapi ini gue suka. Ini ajaib. Jadi gini rasanya ternyata ya. Ya udah baik, kita pertanyaan yang struktural berarti kalau gitu ya. Enggak bebas bro. Okay. Justru ini spesial makna talks bro. Berarti at the end of the day ketika lo menjalankan apa yang lo jalanin tadi, itu beneran karena kepepet, karena membutuhkan. Iya bener. Nggak ada strategi ke depannya seperti apa? Nggak ada. Strategi gue kayak Bob Sadino bilang, strategi bodoh. Pokoknya buka dulu, jalan dulu aja udah. Mulai dulu aja bro. Kayak gitu? Iya mulai dulu aja udah. Oke, berarti lo mulai dulu aja, akhirnya sekarang bantu banyak perusahaan dan banyak individu juga di luar sana. Ya puji Tuhan pokoknya alhamdulillahnya cukup buat hidup, buat makan, buat nongkrong di Magna Coffee. Ya bisa dah. Oke, gue soalnya mau balik ke opening gue tadi. Ya. Gue lebih membutuhkan obrolan ini daripada orang yang menonton di luar sana. Karena status gue sekarang adalah, apa ya bisa dibilang sopannya ya? Di-cut atau layoff kali ya. Dari sebuah pekerjaan yang I really love it gitu. I really love it, I'm really passionate about it. Tapi gue memahami beberapa strategi bisnis harus terjadi gitu. Nah gue mau ngebahas soal itu. Adanya layoff atau orang gak diperpanjang gitu. Beberapa alasan kan. What are some of the reasons? Misalnya dari lo, you know better. Umumnya kalau di Indonesia yang lagi kemarin viral nih ya. Tebak-tebakan dulu nih. Ada satu sepatu merek Bata yang kemarin pas PHK ditutup pabrik. Oke. Ya. Bata perusahaan mana nih menurut bro? Belanda bukan Bata? Sini ya? Ceko deh. Oh Ceko. Nah dia itu perusahaan udah lama banget sebelum Indonesia merdeka dia udah ada pak. Oke. Nah di seluruh negara dia punya nama beda-beda. Cuman di Indonesia dia gak terlalu work saja. Di luar mah dia masih lumayan. Dia sempat dapat Guinness World Record untuk pabrik sepatu terbesar. Oke. Ya tapi di Indonesia mungkin gak segampang itu ya. Jadi layoff itu biasanya ya gara-gara bangkrut Pak. Mungkin penjualan susah. Tapi kalau Bata dia kemarin yang dia layoff itu produksinya. Tapi tokonya gak ada yang ditutup sama dia. Oke. Nah satu itu. Berarti efisiensi. Karena sering banget kata yang digunakan adalah efisiensi. Mengurang karyawan untuk mengurang kos. Begitu kan berarti? Efisiensi. Yang kedua biasanya yang pas viral juga ya mungkin kayak Twitter X. Betul. Nah itu layoff mungkin 80. Kan itu viral karena 80% ya. Iya. Itu kalau orang bilang gara-gara akuisisi. Elon Musk akuisisi gitu ya. Mungkin. Tapi buat gue itu lebih ke. Ya cara dia bikin brand story kali ya. Masa sih? Ya menurut gue Elon Musk kan caranya tidak terduga-duga. Betul. Karena menurut gue itu terlalu. Nggak biasanya akuisisi masa sampai 80% itu jarang terjadi lah. Maksudnya sampai jahat banget. Iya, enggak maksudnya dia kan emang idealis. Enggak maksud gue untuk bikin itu jadi sebuah brand story, menghilangkan 80% pekerjaan. Nih, itu kan baru pekerjaan 80%. Ketika saham Tesla habis, dia bikin miskin berapa orang gitu kan. Iya juga sih. Nilai bangkrutnya dia. Anjir gue gak kepikiran lagi. Nilai bangkrutnya dia kemarin pas saham Tesla turun, itu total kebangkrutannya yang hilang, itu lebih besar daripada total hartanya Bill Gates Pak. Wow. Nah, jadi kebayang deh tuh. Kayak Bill Gates dimiskinin tapi dibagi ke berapa orang yang invest. Iya. Luar biasa itu. Iya benar. Orang random yang gak pernah ketemu, dia naruh saham di sana. Di rumah kayak. Iya juga ya. Di Indonesia dia lebih pintar lagi. Naruh cuma 3 karyawan. 30M doang. Invest 30M. Tapi disambut sama menteri kasih ke puskesmas. Gue penasaran deh. Ketika lo melihat itu gitu. Gue coba nge-recap ya, dia datang ke sini, tok, gue mau jualan sesuatu. Invest kok, invest. Salaman, foto bareng. Investnya dikit, naruh 3 orang. Naruh di mana-mana. Dan bagus. Itu diskusi para menteri dan diskusi orang di dalam tuh. Ini kita tadi ngapain ya? Kayak gitu kali ya, tuh gimana sih diskusinya? Terus minggu depan ya dia bilang kayak, oh ini gak boleh nih ngancurin yang lain. Emang, how does it work sebetulnya? Menurut gue ya, ini kan sebenarnya
kalau strategi lobbynya menurut gue seenggaknya ngedatengin Elon Musk buat datang pakai batik, ngobrol-ngobrol, jadiin Indonesia sorotan dan segala macam itu juga salah satu yang baik lah. Yeah. Kan itu intangible nggak bisa dilihat. Yeah. Dan mungkin juga harapannya para menteri itu pas ketemu ngobrol bisa dapat deal lebih banyak daripada sekedar itu. Mungkin. Yeah. Cuman kan ini namanya masih dealing kan, belum ada keluar angkanya. Okay. Berarti diskusi yang terjadi di situ puyeng juga berarti ya? Waduh, menurut gue itu kalau sekarang itu orang bilangnya blunder. Karena tujuannya positif buat branding, tapi OSS-nya kenapa dikeluarin? Itu kan sebenarnya 30 miliar sama 3 tahun itu kan hasil OSS. Oke. OSS bisa jadi namanya kita bikin PT nih. Kalau OSS itu kan sebenarnya ya udah awalnya taruh aja dulu. Ntar kan kita rekrutnya belakangan. Masa mau kita taruh sekarang dulu? Itu dikeluarin. Kan OSS. Kalau OSS itu lu mau isi 3, lu mau isi 3.000. Itu kan nanti tergantung hasil ininya gitu kan ya. Iya. Oke. Kita balik dulu nih ke tadi. Layoff. Berarti ada 2. Ada 1 adalah perusahaannya bangkrut. 2 adalah akuisisi berarti. Ya, atau yang ketiga. Apa tuh? Emang pas lagi sial aja misalnya di layoff. Hah? Gua nilep. Ya enggak, lagi sial aja. Iya. Iya sih gue. Gak bangkrut, gak ada akuisisi bisa di layoff, bisa juga. Nah gitu malah lagi sial aja bro. Nah 3 hal itu berarti artinya efisiensi atau maksudnya lebih biar perusahaannya lebih efisien kan? Intinya kayak gitu. Nah ini contoh nih ya, Okay. Ini contoh nih. Ada cerita layoff yang menarik pas Facebook akuisisi WhatsApp. Iya. Main tebak-tebakan nih kita nih ya. WhatsApp diakuisisi kalau nggak salah kurang lebih 2014. Diakuisisi nilainya 200-an T, 16 miliar dolar. 4 miliar dikasih cash, 12 miliar bentuknya saham. 3 miliar tambahan di luar 16 miliar itu buat biaya layoff. 3 miliar dolar. Karyawannya itu coba kira-kira menurut lu ketika Facebook akuisisi WhatsApp nilai 200 triliun, kira-kira karyawannya ada berapa banyak? Nggak kebayang. Kira-kira aja. Nggak kebayang. Nilai akuisisinya 200 triliun. Kira-kira berapa karyawan? 1000 lebih. 55 orang Pak. 55 orang Pak. Per orang itu udah sekian triliun. Itu 55 orang. Untung ya. Nah tapi tetap kena layoff makanya pada beberapa keluar. Tapi layoffnya ya lu bayangin 1 kali salaman dapat triliun Pak. Itu layoff yang diinginkan orang. Iya. Ya kalau gue mau di layoff gue juga mau begitu Pak. 10 kali. Nah habis di layoff tahun ini per Mei 2024. Ya. Itu sekarang karyawannya WhatsApp itu udah 2.500 setelah diakuisisi Facebook. Nambah atau turun itu berarti? Dari 55 orang, full 5. Okay. sekarang 2.500 Pak. Berarti ya ini kalau kita namanya pohon ya, ada namanya teknik penjarangan pohon. Oke. Pohon di tengah hutan, kalau terlalu banyak pohonnya, malah matiin pohonnya. Iya. Karena daunnya terlalu... Nggak dapet sunlight. Ya, dia harus dijarangin. Nah menurut gue ini proses penjarangan. Menurut gue. Kalau contohnya itu ya. Tapi rata-rata sih layoff kalau yang gara-gara selain bangkrut atau efisiensi. Biasanya golden handshake bentuknya ya. Maksudnya orang di layoff juga happy gitu. Oke. Jarang banget layoff happy. Yang gue denger. Kalau efisiensi. Iyalah gak ada happy-happynya itu mah. Nah. Sopannya gini deh. Mencat orang paling benar gimana sih? Ya kalau ilmu lapangannya sih dibikin pekerjaannya tidak nyaman. kalau itu dipaksa resign apa. Itu sering banget terjadi belakangan ini kan. Ya. Maksudnya dari startup apa segala macam dipaksa resign lah apa segala macam. Cuman how does a layoff professionally work gitu? How do you cut someone off dengan perasaan yang win-win solution? Ada gak win-win solution? Oh jelas. Okay. Menurut gue win-win solution nomor 1 cuma 1 Pak. Pesangon. Kan gue dengar kalau gak salah pesangon lu 100 kali gaji ya? 0. Enggak yang bener. 0. Enggak gini loh. Segala sesuatu dikalikan 0 adalah 0. Iya. Seenggaknya kalau dikali 1 bulan gaji aja itu ada... Ada 1 kali gaji. 0. 0 kali. Enggak 0. Dengan alasan... Tunggu deh, ini gue masih bisa dihubungin sama kantor lama gue gak sih kalau kayak gini konsepnya? Ya. Kayaknya masih bisa ya. Ya dari obrolan teriakan terakhir lu di radio sih. Bisa sih bro itu sih. Tunggu. Udah gitu lu nyebut radio lagi jadi orang tahu konteksnya apaan. Ya, siapa yang gak tahu IS di radio Pak? Sih. Jadi ini, pembelaan gue yang harusnya adalah pembelaan kantor adalah penyiar itu adalah pekerjaan freelance. Ya. Gue datang, gue apply, ya lo gak bisa dapat
pesangon gitu. Meskipun kontrak gue masih berjalan. Ya. Ya gue gak bisa membantah kalau obrolannya kayak gitu. Kecuali lo bisa bantu gue sekarang. Oke, nih bro ya. Untuk konteks ini, karena ini super sensitif dan menyangkut pemberi kerja ya. Ini super simpel nih Pak. Sekarang yang gue baca karena ini sesuai aturan ya. Harusnya nih berdasarkan pasal 40 ayat 2 PP nomor 35 tahun 2021. Kalau lu udah kerja berapa tahun? 4. Kalau lu kerjanya 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun menerima jumlah pesangon sebanyak 5 bulan upah. Itu menurut aturan. Kaya dong gue harusnya. 5 bulan upah sih enggak juga. Cuman ini kan aturannya harus dibaca jelas nih. Ini masalahnya kan gue bukan orang hukum nih. Makanya gue baca ya kan. Enggak, abis ini gue ini kok Luhut Sitompul. Lanjut. Nah, yang jadi pertanyaan kan kalau dalam konteks lu adalah apakah lu bisa disebut pekerja atau bukan? Nah, setahu gue nih ngomong-ngomong kita aja, setahu gue disebut pekerja itu bukan cuma karena lu punya status karyawan tetap, tapi lu disebut pekerja kalau ada unsur yang memenuhi seperti upah, waktu, terus pekerjaan itu sendiri, itu udah lu disebutnya pekerja. Contohnya, orang gak bisa, misalnya gini, lu kan sama gue kan gak ada PKWT. Ya. Tapi lu kerja, lu masuk, lu fingerprint. Lu dapet gaji. Gak bisa, lu tetap pas keluar, lu tetap ada aturan sesuai peraturan. Karena undang-undang kan ngelindungin itu. Bahkan sekalipun lu gak ada PKWT, lu dilindungi selama lu ada unsur-unsur itu. Nah setahu gue. Intinya lu udah digaji. Iya, cuman konteks begini, pas kalau lu misalnya mau nuntut balik perusahaan lama. Enggak ya terlalu gede kok. Takut gue. Bayar pengacaranya lebih dari 5 bulan upah. Itu dia. Ya, mungkin itu juga dia mikir ya, udahlah gak mungkin dituntut. Mungkin dituntut juga ya. Oke. Anjing gue jadi mikir. Tapi iya sih karena gue dapat THR. Iya kan? Iya. Iya unsurnya. Iya. Iya nih, kalau lu mau baca nih Pak ya. yang ada lu yang disalahin deh tempat lama gue deh. Makanya kan gue bilang gue baca ya kan. Iya. Ya. Coba dah. Nih. Ya udahlah jangan dibaca deh. Enggak, gue penasaran. Tayang gak tayang ini ntar urusan belakang deh. Nih ya, ini contoh nih. Nih gue cari nih, non karyawan tetap. Iya. Apakah dapat pesangon? Itu kan yang lu pengen tahu kan? Nih. Secara hukum deh ya coba ya. Nih ya. Gue baca tulisannya doang nih ya. Nih. Karyawan yang bekerja dengan kontrak memiliki hak untuk menerima kompensasi yang layak saat kontrak berakhir. Apalagi kontrak belum berakhir. Nih. Selain karyawan tetap yang mendapatkan pesangon, karyawan PKWT memiliki hak untuk mendapatkan uang kompensasi saat mengalami PHK dari perusahaan sesuai peraturan pemerintah. Nih ada lagi. Oke, berarti jelas. Ya ini terakhir nih ya. Apakah ada pesangon untuk karyawan outsourcing? Even if outsourcing tulisannya dalam PP nomor 35 tahun 2021. Termasuk ketika terjadi PHK, karyawan outsourcing berhak mendapatkan uang pesangon. Tapi kan bisa jadi uang pesangon lu dalam bentuk popularitas bro. Bisa jadi. Iyalah. Ini naruh gelas begini gue denger perusahaan keramiknya kan bayar 50 juta nih naruh di sini. Shout out buat Suki dari Karisya Rucitra. Bener lagi. Dia beneran naruh gelas. Oke. Ini yang gue denger. Kalau perusahaannya failed atau bangkrut gitu. Itu gak harus dikeluarin. Ya kalau pilot. Ya kalau pilot berarti. Dia biasanya kalau pilot dia harusnya jual aset. Nah kalau aset udah habis ya udah. Nah makanya pilot itu kan ada strategi, bahkan ada khusus pilot lah. Pak Hotman Paris itu ahli kepilotan Pak. Masa ada ahli kepilotan di Indonesia kalau pilot itu bukan suatu strategi? Iya, makanya orang kemarin kesel ketika Indosuria menyatakan pilot atau padahal Mekarta pilot. Karena itu kan jadi strategi buat exit ketika banyak vendor belum kebayar dan segala macem. Pak, jahat ya. Iya, waduh. Mungkin kurang baik saja kali. Anjing ini insight banget nih buat gue. Oke, gue mau balik ke tadi merge. Ya. Gue memahami bahwa merger sebuah perusahaan misalnya nih, gue coba melihat ada apa aja ya, Indosat sama Tri kalau nggak salah. Terus ada Tokopedia sama TikTok Shop gitu misalnya.
Oke. bergabung menjadi satu perusahaan gitu. Gue paham betul kalau misalnya ada sebuah layoff. Ya. Karena why do you need two HRs? Ya. Ya kan? Why do you need sesimpelnya apa ya? Social media manager gitu. Why do you need two gitu? Pasti di layoff ya kan. Nah, peran media di sini besar banget gitu. Ya. Apalagi untuk perusahaan-perusahaan giant. Telah terjadi berapa sekian persen gitu. Gue mencoba untuk melihat nih salah satunya ya. 80% Tokopedia atau pegawai Tokopedia hilang gitu. Dari sumber mana itu Pak? Nah ini gak bisa gue Dia beberapa sumber gitu. Tapi dari bulan Mei. ya, Dari bulan Mei. Gue sih belak-belakan aja nih terkait ini ya. Menurut gue media itu ada karena beberapa orang punya konsep bad news is a good news. Iya. Bad publicity is still publicity gitu ya. Masalahnya kan kadang-kadang kita juga tahu kode etik jurnalistik gitu kan ya nggak semua hal yang masih mungkin udah lu kabarin kan. Iya, iya. Itu kan menurut gue ya bikin orang suasana ekonomi jadi nggak asik. Kayak kesannya aduh lagi zaman PHK nih. Lah lu tau orang Indonesia. Kan yang dibaca itu kebanyakan klik baitnya doang, judulnya doang. Dia kan nggak baca tuntas. Kalau lu baca tuntas nih. Iya. Ada pasti di tulisan di bawahnya. Tapi ini semua masih belum diklarifikasi resmi oleh pihak-pihak terkait. Nah di artikel itu maksudnya kalau kayak gitu. Lu menurut gue ngejebak orang aja kan namanya orang yang kerja di situ. Karena faktanya, let's see. The number affected employees itu kurang lebih ada di 450 orang. Ya. Bukan waktu itu diasumsikan berapa ribu 80, gitu. Ya 80%. Target apa asumsinya Betul. kan? Faktanya 9%. 9%. Gitu. Nah ini kan jauh banget gitu. Iya. Nah ini fungsinya apa? Berarti nakut-nakutin orang, menjelek-jelekan sebuah perusahaan atau gimana berarti? Nah ini kalau di bisnis nih kan gue guerrilla marketing nih. Yeah. Ada satu teknik sederhana. Gak usah disebut namanya tekniknya apa. Tapi sederhananya adalah tidak mungkin orang tuh effort sampai berani pakai media untuk nyampein asumsi bahkan yang faktanya hoax. Kalau gak ada yang pesen gitu kan Pak. Ya sekarang buat apaan? Ya mungkin yang kedua ya at least untuk traffic lah. Iya. Ya anggap aja itu. Tapi dua-duanya menurut gue negatif. Iya. Kecuali yang lu goreng adalah berita fakta yang memang negatif. Ya lu gorengin ya udahlah. Ya. Nah ini kan kayak menurut gue terlalu ini. Cuman menurut gue ya kalau dalam kasus ini menurut gue jelas salahnya Tokopedia. Karena kagak klarifikasi apa-apa. Ya dia diem, ya akhirnya orang jadi punya potensi buat orang berasumsi. Jadi untuk orang yang tidak melihat angka 9% akan tetap mikir si 80%. Iya, pasti orang paham gue. Oke. Nah kalau misalnya ini kan gue melihat sebuah fase nih. These unicorns 5 tahun lalu diagum-agumkan gitu kayak wow besar sekali apa segala macam. Nah sekarang perubahan banyak banget gitu. Ya. Merger, terus layoff dan saham gitu turun gitu. Are these all expected gitu? Apalagi dari lo yang memahami bisnis dari dulu. Oke. Ini dari sudut pandang orang-orang yang masuk ke dunia startup. Ya. Umumnya di seluruh dunia startup itu harus profitable dalam 7 tahun. Oke. Umumnya. Lu boleh lebih-lebih dikit lah. Ya. Nah kalau lu belum profitable dalam lebih dari 7 tahun, apalagi kalau udah berapa belas tahun, itu kondisinya udah lampu kuning. Seinget gue contoh konteksnya yang tadi lu sebut Tokopedia ya. Pak Patrick juga kan, Patrick kan ya, Pak Patrick Waluyo gitu ya. Oh, iya. Kalau gak salah yang jadi pimpinan sekarang kan dia bilang ini. Gue kira Patrick Wanggai. Bukan. Dia main bola deh. Itu dia bilang ini udah antara hidup atau mati Pak. Kalau ini nggak ada yang mau ngambil ibarat kata akuisisi ini keputusannya bisa habis. Kan kalau nggak salah kalimatnya ya bisa mati perlahan. Mati tapi nggak langsung mati, itu perlahan. Gila itu statement yang paling mengerikan untuk orang-orang yang udah megang saham. Oh iya. Iya faktanya sih emang nilainya kan udah banyak devaluasi. Cuman ya itu keputusan itu menurut gue keputusan yang mau nggak mau. Karena kan udah berapa belas tahun mungkin berdiri. Nah logikanya biasanya nih orang sebut startup itu adalah perusahaan yang growth-nya cepat tapi belum nemu bisnis model yang bikin profit. Karena kecepatan. Kalau perusahaan yang small business itu dia udah punya bisnis model hasilin profit tapi growth-nya kagak ada. Nah ada bisnis namanya scale up. Kalau scale up lu udah punya growth cepet dan lu ngerti cara bisnis modelnya hasilin profit. Nah tapi di Indonesia juga banyak perusahaan yang gak growth
terus nggak punya bisnis model hasilin profit. Modal apa? Ya nggak, pokoknya nggak growth, terus nggak ada bisnis model hasilin profit. Itu skema Ponzi Pak mungkin ya. Oke. Oh dia nggak growth sama nggak ada profit gitu. Oh iya. Itu jokes aja. Iya, itu poinnya adalah itu iseng itu namanya. Startup itu harus pinter-pinter. Startup dimanapun namanya investor, dia tuh bayar, invest, itu bukan buat lu hasilin keuntungan. Makanya kan orang bilang, tahun segini udah belum untung. Enggak, investor itu memang biasanya dia growth-nya. Nah itu disebutnya growth investor. Nah kalau growth investor itu dia memang targetnya growth-nya harus 30% atau 300%. Nanti dalam berjalan waktu dicariin bisnis modelnya. Ini contoh sederhana nih. Yeah. Kita pakai Instagram. Instagram diakuisisi sama Facebook. Betul. Instagram cara dapat duit dari mana? Instagram cara dapat duit. Database. Oke, database dan iklan tentu ya. Dia nilai akuisisinya itu kalah sama WhatsApp. WhatsApp ketika diakuisisi Facebook itu 20 kali nilai daripada akuisisi Instagram. WhatsApp dapat duit dari mana? Database. Iya, enggak. Iklan ya? Kan gak ada iklan di WhatsApp kan? Gak ada juga sih. Ya, mungkin kita anggap aja dari database. Ya itu nomor satu pasti. Ya memang dia ada, kalau di luar ada WhatsApp Pay. Iya. Kalau di sini nggak ada WhatsApp Pay, di luar ada WhatsApp Pay sama ya WhatsApp Business yang centang hijau kan lu bisa bayar API. WhatsApp itu maksudnya banknya mereka? Gimana sih? WhatsApp Pay kayak Shopee Pay. Oh iya atau oke Pay. iya. Nah tapi di sini nggak ada. Nggak ada iya. Tapi maksud gue adalah kalau WhatsApp waktu itu nggak diakuisisi sama Facebook, mungkin dia nanti bisnis modelnya beda lagi. Nah bisnis model ini penting karena kalau bisnis modelnya nggak ketemu, dia tutup. Benar. Contoh nih ya, yang gue tahu TaniHub. TaniHub awalnya bisnis modelnya jualan B2C. Tutup, jualan B2B. Works ya? Ya faktanya yang penting kan dia jualan. Yang kedua ada supplier yang dia ambilin barangnya, ekonomi jalan. Dia harus nemu cara buat hasilin duitnya. Nah kalau orang gak nemu cara hasilin duit lewat merger, akuisisi, konsolidasi apapun, yang rugi itu semuanya. Ya akhirnya gak jalan lagi tuh platform. Dia harus cari cara buat hidup. Oke. At the same time sekarang kan growth-nya cepat banget nih. Apalagi dengan adanya teknologi gitu. Semua sistem jauh lebih mudah dengan adanya artificial intelligence and so on. Ya. Berarti untuk perusahaan yang tidak bisa keep up, itu otomatis mereka akan turun jauh lebih cepat dibandingin let's say 20 tahun lalu kalau mereka baru mulai gitu. Ngerti gak maksud gue? Kalau dengan kalimat lain gimana? Kalau misalnya sekarang dengan adanya teknologi, itu kan semua cepat banget gitu. Ya. Cara kita belanja, cara kita main HP dan lain-lain. Jadi untuk mereka bangkrut kayak cepet banget. Kalau zaman dulu nggak ada gitu-gituan, mereka kayaknya masih bisa stabil dengan cara penjualan yang mungkin ya kompetitor aja gitu. Siapa yang punya barang lebih bagus, siapa yang bisa jualan lebih benar gitu. Is that true? Is that not? Nah, gue nggak persis tahu datanya, tapi menurut gue mungkin justru kalau lu industrinya tuh terlalu seksi, biasanya kemungkinan besar bangkrutnya jauh lebih signifikan. Tapi kalaupun lu bukannya sekarang, tapi industrinya industri yang klasik, jualan keramik, cat tembok, air minum, yang gitu-gitu tuh, itu mungkin business as usual. Nggak ada kepentingan untuk mereka menggunakan teknologi berarti menurut lo? Faktanya sekarang, walaupun AI itu pasti jadi masa depan punya pegangan. Sekarang ada AI pun, contoh deh AI bisa bikin desain grafis segala macam. Faktanya tetap kita lebih rely ke people. Human touch itu masih penting menurut gue ya. Contoh yang gue masih bingung nih. Sekarang marketing. Di konten digital udah sebegitunya gitu ya. Konten digital udah kuat, orang di otak gue nggak mungkin orang masih masa nonton TV atau kayak apa. Pasti orang udah nonton YouTube lah. Faktanya biaya iklan hampir seluruh brand di Indonesia itu 80%-nya masih ke TV juga. Bukan ke YouTube atau digital. Ya. Berarti mungkin kalau kata temen gue, Laksamanda itu dari Vindes, dia bilang itu mungkin ini kita tuh terlalu Jakarta centric. Jadi kita cuma ngeliat di Jakarta. Di Jakarta AI itu sesuatu. Kalau kita balik sedikit misalnya ke Cilegon gitu ya. Atau mungkin kita ke Serang gitu. Ya mungkin ya. Nggak ada. Mungkin ya tetap lah. Oke. Tetap yang juara mereka yang hustle gitu ya. Ya kan? betul. Iya. Oke. Berarti kalau untuk perusahaan besar
Itu big deal dong berarti. Karena kan pemikiran mereka adalah 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Iya. Bukan sekedar menjual, tapi they have to think of ways to market this company in the next 10 years gitu. Penting untuk mereka nge-hire orang-orang lebih muda. Oke. Iya kan? Yang lahir lebih muda, pemikirannya lebih fresh gitu. Nah ini balik ke topik layoff, berarti efisiensi karyawan yang sudah terlalu tua itu juga wajar. Efisiensi karyawan yang terlalu tua itu tergantung industri bisnisnya. Oke. Karena kalau lihat kemarin di berita 10 juta Gen Z pengangguran. Ya kan? Faktanya berarti orang yang lebih tua lebih banyak yang gak pengangguran mungkin. Iya. Iya kan? Iya juga. Nah poin yang gue lihat adalah kadang-kadang usia gak selalu jadi sudut pandang. Karena kalau dia gak bisa adaptasi di tempat kerja, wah itu pasti susah ya, sedikit langsung healing. Sedikit ya gitu, itu pasti berat juga. Nah cuman yang gue perhatiin adalah yang bahaya itu bisnis nggak bisa nemuin cara dia growth atau cara dia profit. Akhirnya kalau buat bisnis kan owner bisnisnya nih, dia tinggal ganti bisnis. Tapi kalau buat karyawannya, dia tuh nyari kerja lagi susah. Ya. Kalau dia di layoff karena efisiensi. Ya. Artinya dia ya udah tutup pabriknya, ini tutup. Ya udah dia nyari kerja jujur aja pas susah. Tapi kalau misalnya ya kalau konteksnya kayak Tokopedia atau apa, dia yang atau kayak Facebook, WhatsApp itu. Nah, WhatsApp dah. Orang WhatsApp itu per orang dapat triliun. Karena dia cuma ber-55 ya. Dapatnya triliun. Ah, ini kalau ngomong Indosat, seingat gue tuh Indosat ini supaya nggak salah ya. Yeah. Indosat itu dia kompensasinya itu 37 kali gaji rata-rata. 37 kali gaji rata-rata. Itu Indosat yang tadi lu sebut tuh ya. Gue punya duit segitu gue sombong sih. Gak mau gue di sini kerja. Gila 37. Itu yang kalau lu sebut Indosat ya. Kalau ada juga bank UOB, Citibank. Betul. Itu 10 sampai 30 kali gaji. 10 sampai 30 kali gaji. Gue gak tahu kalau si Goto sama ByteDance gimana ya. Ya. Cuman setahu gue sih itu golden handshake ya. Iya benar. Nah jadi maksudnya kalau selama itu golden handshake, itu enaknya satu, lu dapet duitnya. Entah mau bikin modal usaha, lu mau healing dulu. Yang kedua, kalau gara-gara golden handshake, berarti kapabilitas kompetensinya itu nggak ada problem. Pasti diincar sama orang. Pasti dicari lagi, transisinya nggak susah berarti. WhatsApp itu kan diberdiriin sama 2 X-nya Yahoo. Oke. Ya Yahoo mau udah kalah dari Google Pak. Cuman Yahoo nggak ada, 2 X-nya itu bikin WhatsApp. WhatsApp diakuisisi kaya raya lagi. Ya dia selalu bisa cari duit. Yang masalah itu kan kalau dipotong gara-gara ya enggak ada udah aja gitu kan. Oke. Berarti kalau kita mencoba memposisikan kita sebagai karyawan gitu. Ya. Pahit-pahitnya adalah pahit-pahitnya adalah gue. Pahit banget itu. Iya itu pahit banget kan maksud gue. Berarti memposisikan di let's say my age was 50 gitu. Oke. Let's say gue adalah seorang videographer. Ya. Bekerja selama 20 tahun di stasiun TV gitu. Di lay off dan you have to start from zero. Ya kan? Oke. Karena lo gak bisa dapat pekerjaan lagi dengan videographer dong. Karena videographer sekarang editannya lebih bagus sama segala macam. Kalau lo di posisi itu, what's your plan? Nangis bro. Nangis udah pasti. Jujur aja nih ya. Yeah. Lu udah umur 50 pasti udah susah nyari kerja. Kita mau ngomong optimis kayak bagaimanapun. Menurut gua tuh terlalu sulit. Lu umur 50. Terus lu kerja videographer kerjaan yang udah bisa digantiin sama anak-anak yang lebih muda yang bisa digaji lebih kecil. Disitulah kenapa pemerintah siapin pesangon dan sangat wanti-wanti. Oke. Golden age itu berarti berapa? Buat lu bisa loncat-loncat kerja. Iya. Ya mungkin 20-30. Kalau lu udah nyentuh 40 aja udah hampir gak mau lah orang. Oke. Nah ya that makes sense. Oke, berarti this brings me to another topic berarti. Berarti Gen Z setahun pindah itu benar? Nah bukan benar tapi dia memanfaatkan kesempatan dengan cara yang salah gitu ya. Ya gue bilang salah karena bukan yang gak dapat pengalaman setahun. Cuman kan pengalaman kerja setahun sama pengalaman kerja 4 tahun, 5 tahun tuh beda. Kalau lu kerja 4 tahun, kan at least lu bisa ngerasain ketika lu di cut off, lu gak dapet pesangon sama sekali kan kerasa sakitnya kan. Kalau udah 4 tahun gitu.
Sarkas itu sih. Nggak, poin gue adalah kalau lu udah kerja 4 tahun, walaupun lu nggak terlalu banyak tempatnya, tapi lu bisa dive deep. Iya. Nah, soalnya 1 tahun pertama pasti banyak adaptasi lah bro. Benar. Dia jadi ahli adaptasi. Iya. Iya kan? Iya. Nanti jadi konsultan adaptasi pekerjaan ya kan? Berarti sebenarnya salah. Harusnya bro 2 tahun lah ya ketemu di tengah. Ya faktanya deh kalau kita hire karyawan, gue hire karyawan. Gue ada cari karyawan, kemungkinan besar gue cari yang loyal 4 tahun 5 tahun. Karena kan orang kagak mau kayak, ya ntar lu loncat lagi, gue masa harus ngulangin training lagi, capek banget. Iya, oke. Gue mau balik ke diri lo gitu. Since when lu menyadari bahwa gue kayaknya ya gak bisa nih kerja korporat gitu. It's not your thing gitu. At this age terutama, di mana umur produktifnya lo bisa kerja dengan gaji yang tentunya double digit gitu. Kagak sih. Gara-gara gue lulusan filsafat teologi, gue kagak punya potensi dapat gaji double digit. Gue udah diwanti-wanti, kamu lulusan filsafat. Tidak mungkin, kamu kerjanya berpikir, kenapa saya miskin. Udah makanya gue bikin usaha sendiri aja. Dari awal gue udah tahu. Tapi berpotensi lah untuk lo kerja duduk gitu. Sekarang kan, ya gak tahu, correct me if I'm wrong. Kerja emang masih dicek ya? Iya, ininya, apa namanya? Nih, lu sekarang lagi butuh karyawan. Gue lamar, tanya, apa kamu dari mana? Saya filsafat teologi. Ya gak punya pengalaman kerja kan? Iya sih, out sih. Terus nanti lu pasti nanya gini, oh tapi saya butuhnya yang punya pengalaman. Nah terus gue bilang, ya makanya Pak saya cari kerja di sini biar dapat pengalaman. Ya makanya kalau mau kerja di sini cari pengalaman. Ya muter aja terus begitu. Fungsi lo kayak, nih Instagram saya 1 juta. Ngaruh gak? Jujur. Kalau ngelamar kerja? Iya. Ya ngapain ngelamar kerja Pak? Kalau dari Instagram 1 juta mendingan gue yang open rekrut Pak. Iya mending contoh nih. Udahlah bro, ayo kita bikin radio bro. Nah, ngapain kita kerja lagi di radio? Iya. Nah sebenarnya kan itu sebenarnya menurut gue beberapa bisnis itu cut off good talent. Karena dia ngerasa gue gak layak punya karyawan kayak lu. Gue terlalu kecil dan gitu karyawan yang sebagus lu ini mendingan udah Magna Talks lu urusin gitu. Tai itu kata-kata tai sih kalau gitu. Oke. Gila ini menarik banget. Menurut gue ada beberapa hal yang bisa mungkin ada sedikit relief di gue gitu. Karena menyadari bahwa at some point gue ada di usia produktif yang gue sekarang malah kalau if I stayed in a company for so long, experience gue gak sebanyak itu gitu. Ya. Ini saatnya gue untuk eksploratif mencoba hal-hal baru gitu. Nah sebelum gue menyentuh 40 gitu seperti apa yang lo sampaikan. Nah sekarang kalau gue lihat yang lo lakuin adalah banyak banget hustle lo sendiri. Iya. Yeah. Writing your books for kids gitu misalnya kan. Atau lo jualan konten lo. And you do many things gitu. Talk shows apa segala macam. Kalau itu gak ada umurnya berarti. It just goes up and up. Bener atau gak berarti? Iya menurut gue sih itu memang gak ada umurnya. Oke. Cuman pertanyaan gue nih ke lu ya. Lu emang setelah ini lu kepikir nyari kerja atau lu jalan usaha sendiri gitu? Oke. Sejujurnya ketika gue mendapatkan pekerjaan kemarin nyaman banget. Bulanan gue dapet. Ya di sini gue bulanan dapat. Cuman maksud gue adalah there is nothing more fun than working in a radio station. Karena itu ikigai lu ya? Iya. Karena lu ngomong 4 jam, terus lu dibayar. Would I do it for passion? Hell no. Enggak gitu. Oh oke. Cuman gue mengingat bahwa angka itu enak juga ya ketika gue dapatkan per bulan gitu. Lu jadi gue, what would you do? Menurut gue pribadi, gue bakal bikin program. Entah di Noise atau di Spotify gitu ya. Udah gue gedein di situ. Gue balas dendam. Sampai itu radio pikir, aduh dia keluar sekarang bisnis kita kacau bro. Itu yang gue lakuin. Itu yang lo lakuin. Asli lu tanya gue, itu hati gue gitu. Bukan apply ke orang lain deh. Nah karena kalau kayak gitu, gue takutnya nih kalau gue jadi lu nih, orang jadi ceritanya oh itu bukan Deddy Kowarin tuh gimmick-gimmick, dia tuh sebenarnya dia yang mau keluar, tapi gara-gara dia udah dapet kerjaan di situ tuh. Ah kalau gitu-gituin gue sakit hatinya panjang itu. Iya, oke. Gue butuh advice lain nih. Gue baru bikin sebuah bisnis dengan keluarga. Kita bikin villa di daerah pegunungan. Cakep. Salah gak gue bikin bisnis sama keluarga? Yang pertama itu dulu deh. Oke, menarik. Gue punya istri. Iya. Istri gue prinsipnya
keras banget. Jangan pernah bikin bisnis sama keluarga. Kecuali maksudnya mungkin kalau bapak kandung, mama kandung, saudara kandung mungkin itu beda gitu kali ya. Oh gue kandung semua? Nah, yeah. Tapi kalau gue pribadi. Kayaknya adik gue kandung. Tapi gue kandung sejauh ini kandung. Maksudnya itu kalau ada yang kalau keluarganya sepupuan bikin itu lebih resiko menurut istri gue tuh gitu. Dengan pengalaman dia juga. Nah gue pribadi tuh sempet menurut gue itu ngebuktiin berarti bisnis lu gak profesional. Kalau bisnis profesional harusnya mau dia siapa aja. Lah sekarang gini, kalau ngomongin keluarga jauh atau keluarga dekat, ya sama-sama keluarga. Yang kedua, bukan sama-sama kita keturunan Nabi Nuh. Iya kan, maksudnya kan pas air bah itu turun ya kan. Iya, semua kita naik ke kapal kan udah sisa itu doang. Iya, kita sebenarnya keluarga gak mungkin gak ada darah. Bener-bener. Keluarga juga. Iya. Nah, berarti gak apa-apa ya. Cuman kadang-kadang orang itu yang bahaya itu bukan bisnis sama keluarga. Tapi gak enakan ngomong, itu yang bahaya. Komunikasinya. Iya, gak punya SOP, gak punya KPI, gak punya work instruction, itu yang bahaya. Gara-gara sama keluarga atau gak sama keluarga, tetep aja kalau lu gak punya SOP, KPI, ya lu gak enak negor ya. Tuh dengerin tuh Atik nyokap gue. Dia gak ada SOP soalnya ini kalau berdasarkan sayang kayak deh. Ya ampun. Jadi masalah keluarga gue bawa kesini sekarang. Tante Atik, emang ini. Gak berarti itu terpenting berarti ya. Harus tetap profesional kan at the end of the day. Ya, dalam hal profesional menurut gue sesimpel SOP. Kan kadang-kadang orang konflik gara-gara dua orang yang gak tahu kerjaan spesifiknya apa ngerjain hal yang sama. Paham. Nah bentur-benturan di situ gitu kan. SOP kan ya gak usah ribet-ribet dah. Work instruction seenggaknya jelas gini. Lu job desk-nya apa? Gue job desk-nya apa nih? Ya. Udah jangan saling campur deh. Ya, itu aja dulu deh. Nah itu kadang-kadang itu aja gak ada. Nanti yang ini udah kita sama-sama. Udahlah ini sama-sama. Ini kadang-kadang contoh kalau gak enakan. Ini misalnya kerjanya di garasi atau di satu bagian rumah. Kantornya di rumah orang tertentu. Keluarga juga. Jangan gak dihitung sebagai modal. Walaupun itu di rumah, lu hitung sewa. Paham. Nah ntar lu mau bayar bulanan atau mau lu utang sampai nanti bisnis lu untung. Beda. Tapi kalau lu gak hitung nanti kan pasti dia kalau udah mulai duitnya muncul kan dia ngerasa. Kok gua gak dibagi? Lu pakai rumah gua. Gitu-gitunya kan. Oke. Nah itu. Ketika lu membangun sebuah bisnis gitu. Hal pertama tuh apa yang Adit lakukan? Bikin bisnis model canvas, udah pasti. Oke. Bisnis model canvas itu ngebahas 9 poin, super simple. Ya. 1, siapa customer segmen lu yang paling spesifik? Zep, perempuan umur 30-40an yang mau cukur bulu ketek tapi gak mau pakai cukuran, gak mau pakai wax tapi maunya di laser IPL. Itu customer segmennya Zep. Yang kedua, value proposition. Oke. Lu mau jualan apa? Nah ini unik nih. Ini yang selalu gue bawa kalau ngajar gitu ya. Gue ngajar UMKM kalau bareng sama Kemenkop UKM, Pak Teten Masuki itu gak dapet duit gitu. Ini emang buat ngajar non-profit. Tapi poinnya adalah ini bisnis model canvas itu dikenalin nama, gue dapetnya dari Prof. Renald Kasali. Sebenarnya ini konsepnya Alexander Osterwalder. Orang Indonesia tuh gak suka yang ribet. Udah bikin yang simple. Satu halaman, kertas A4 lu bagi 9 kotak, lu isi 9 ini. Lu setiap kali mau bikin bisnis atau mau evaluasi bisnis, lu cari 9 itu. Lu gak ada 9 itu mending jangan buka. Nah dari 9 itu, satu harus ada yang unik. Kalau gak ada satu pun yang unik, jangan buka. Karena buat apa lu buka? Paham. Harus ada yang unik. Satu customer segmennya yang unik. Sisanya sama gak apa-apa. Contohnya tadi Zep misalnya. Dia sekarang 80 cabang Pak. Lebih mungkin ya, gue gak tahu lagi dah. Tapi kalau ngomongin value proposition yang ditawarin. USP-nya berarti? Itu IPL, ya biasa itu kan. Nah yang dia unik USP-nya itu adalah si customer segmennya dia yang spesifik. Dia hanya menangani itu saja gitu kan. Itu satu customer segmen. 2. Berarti melimitasi customer berarti ya? Iya, nah lucunya di bisnis semakin lu melimitasi customer karena modal kita kecil, semakin menguntungkan. Semakin kita luasin customer, marketing lu bingung. Nih kita harus targetnya kemana nih Pak? Kalau pasang iklan seluruh Indonesia. Wah kacau deh, budget 1 juta gitu kan. Iya. Nah jadi satu customer segmen spesifik. Value proposition itu lu mau ngasih nilai apa. Nah lucunya orang Indonesia selalu disuruh mikir yang unik itu di value propositionnya. Di barang atau di jasanya. Itu tuh paling susah bro. Lu gak bisa bikin sesuatu yang baru jujur aja. Karena semuanya udah ada. Kecuali lu super kaya atau super pinter. Kalau lu super kaya lu bisa bikin sesuatu yang baru. Kan jarang kita ketemu orang. Bisnis apa? Nih gue bahan bakar mobil bahan bakar air. Jarang. Iya kalaupun ada gak ketemu kita sih. Iya. Nah kalaupun bisa dia super pinter saya bikin apalah misalkan makanan based on molecular biology apa. Ya mungkin aja kalau dia pinter banget dia gak perlu modal duit. Nah kalau kita bukan super pintar atau super kaya, bikin value proposition itu susah.
Yang ada aja udah. Nah, jadi itu gak harus diunikin. Yang diunikin sisanya aja. Di sisa 7 itu. Soalnya giliran kita disuruh bikin bisnis unik. Kan kita selalu gitu. Bisnis kamu apa? Harus ada uniknya dong. Misalkan keripik. Jangan keripik biasa. Keripik singkong, keripik pisang. Harus keripik semangka. Ya itu bukan unik itu yang dimaksudin unik di bisnis. Ya, bukan produknya. Nah, harusnya di bisnis modelnya. Kalau Prof. Renal Kasali kalimat selalu gini. Kenapa Gojek gak punya motor, tapi helm gak punya tapi valuasinya lebih gede dari Garuda? Karena bisnis modelnya. Kenapa Netflix gini-gini? Karena bisnis modelnya. Nah bisnis modelnya itu yang harus unik. Nah kalau ini gue lanjutin apa enggak nih? Orang bisa Google kan? Bisa lah. Tapi cepet aja. Ini buat gua doang. Simpel aja nih ya. Si itu value proposition. 3 channels. Channels itu cara lu nyampein pesan. Oke. Cara lu marketing. Iya. Nah ada yang kalau udah jelas begini channelsnya jadi lu tinggal pilih. Jadi lu gak usah masukin semua sosial media. Udah pilih satu ya. Misalnya kan target gue TikTok. Ya udah TikTok aja. Karena sesuai customer segment dan value lu ya cuman cocok sama TikTok. Paham karena udah gak pakai. Nah jadi itu mempersingkat kerja channel. 4 customer relationship. Bentuk relasinya lu mau bikin kayak gimana. Relationship tuh penting. Yang kelima revenue stream. Lu mau dapet duit dari mana. Contoh Zep. Orang rata-rata jual bersihin bulu ketiak pakai IPL. Itu bayar jasanya berapa? 200 ribu, 300 ribu. Diganti cara revenue streamnya adalah dengan subscription. Lu bayar misalnya sekian. Lu bisa datang gratis terus. Lu datang setahun sampai 1000 kali. Ibarat kata gak ada urusan. Angus gitu. Ya. Nah revenue streamnya itu dikreatifin. Contoh nih kreatif revenue stream. Lu jual kopi. Mesin kopi, tempat mesin kopinya, jualan kopinya itu lu taruh di depan semua kantor di SCBD dan modelannya gitu. Kopinya gratis. Kopinya gratis. Tapi lu manggil kita bayar gitu. Nah terus gimana cara, ini udah dilakuin di luar negeri tapi pakai air putih. Yang bayar adalah yang masang iklan di cup plastik kopinya. Yeah. Nah jadi kan orang minum, iya apa nih pinjol misalnya iklan pinjol ya kan. terus. Nah kayak gitu-gitu itu di revenue stream. Nah habis itu tinggal ke key resources. Nah setelah udah lu tentuin 1 sampai 6, lu harus tentuin kira-kira secara internal SDM lu apa yang perlu lu butuhin nih secara internal. Terus yang ketujuh key activities. Aktivitas kunci apa yang lu harus lakuin untuk bikin semuanya nih sekarang berjalan. Karena kan baru mau mulai bisnis. Terus yang ke-8 key partnership. Orang di luar lu siapa yang bisa bikin ini maju. Di luar tim internal lu siapa yang bisa bikin ini ngebantu ini jadi maju. Itu KOL gitu-gitu masuk enggak? Bisa jadi kalau itu bisnisnya perlu KOL. Terakhir cost structure. Apa biaya-biaya yang sebenarnya nggak harus keluar. Lu bisa bikin kalau ada order baru keluar. Kita bikin yang tadinya fixed cost jadi variable cost. Iya. Oke. Oh itu berarti 9 itu ya? Ya kalau gua. Iya. Bukan cara bodohnya nih. Soalnya kalau semua orang punya cara beda-beda. Kalau gua itu paling aman pasti. Ya? Oke, itu akan gua gunakan besok di meeting keluarga. Oke, berarti gua mau balik ke topik tadi sebetulnya. Bahwa sebelum kita tutup, karena udah sejam lebih ternyata kita. Gila. Tadi gue merasa ada satu hal yang gue lupa. Ketika lo kena layoff gitu atau sebuah perusahaan melakukan efisiensi. Kan seringkali pembahasannya adalah ya kita harus transparan nih. Sekarang keuangan kita seperti ini gitu. Dan transparansi terhadap karyawan kok terasa lebih transparan di akhir bukan dari awal gitu ya kan. Sepenting apa emang transparansi dengan karyawan berarti? Ya, mungkin ya kalau dari sudut pandang itu gue lebih nangkep kalau lu transparan dari awal. Terus karyawan tahu ini industri bisnisnya itu maju ataupun mundur. Dia sekalipun layoff-nya gak dapet pesangon misalnya. Tapi dia tahu ini memang karena bener-bener bangkrut, lu mau nuntut apa. Mungkin dia bisa lebih terima, mungkin. Paham. Tapi kalau misalnya dia gak tahu, dia cuma gini. Giliran bisnis lagi omset tinggi lu gak cerita-cerita. Giliran bisnis omset kecil aja lu baru cerita lu. Iya. Dia gak terima, mungkin lebih ke situ. Secara psikologis dia gak terima. Berarti sebagai perusahaan harus transparan all the way menurut lo? Nah menurut gue transparan pada porsinya. Paham. Nah seenggaknya poin gue adalah sebenarnya apa yang dilakukan perusahaan sama karyawan itu seringkali sangat berbeda sama yang kita anggap. Menurut gue dalam hal ini jauh lebih penting peran media daripada peran si perusahaan itu sendiri. Contoh simpel semua kasus yang tadi kita sebutin nih. Itu gak usah jauh-jauh. Yang Twitter atau X bener-bener 80% di PHK aja. Kalau di Indonesia kan gak ribut-ribut bagaimana. Karena mereka juga mungkin dapat kerjaan udah langsung hire orang kali gitu ya kan. Nah poin gue adalah di Indonesia lu cuman PHK 300 orang aja Pak. Itu udah hebohnya udah kayak apa gitu ya kan. Giliran, nah
ya poin-poin gue media-media tuh suka begitu-begitu. Nih salah satu yang gue gemes ya. Pas William Tanuwijaya ngambil duit berapa puluh M gitu. Gue lupa ada berapa puluh M dia ngambil duit dari Goto. Dianggap dia hengkang. Padahal duitnya dia di situ sahamnya itu masih 4 ribuan M kali lebih. 4T 5T dia ngambil itu. Berapa sih? Ya berapa puluh M Pak. Maksudnya itu pun total misalnya 100 M itu emang gak ngaruh juga iya, kan? Iya. Orang duitnya masih ada 4T 5T di situ. Itu kan kayak konyol. Itu kan kesannya mau bikin industri supaya yang gue kesel itu adalah nanti orang jadi gak percaya sama startup. Orang pikir startup itu dia aja exit gitu ya. Iya, mungkin karena orang yang baca kan gila, dia ngambil 20 M, 50 M, ngapain nih? Wah bakal bangkrut nih perusahaannya. Ya apa kayak top up pulsa kayak terserah dia kan masih banyak duitnya. Bisnisnya kan gede banget. Iya. Itu kayak kita kerja, terus kita ngambil 200.000 kasbon gitu. Wah gila deh kasbon 200.000 nih mau kabur nih ke luar negeri. Iya itu kan gak mungkin ya. Yang lebih kontroversial yang lu pernah ngomong apa ya waktu itu ya? Waktu itu lu pernah bilang... Oh miskin itu privilege lo pernah bilang kan? Bukan lo gue Pak. Bukan gue itu. Wah dia suka ngait-ngaitin. Bener nih parah. Itu orang lain. Itu orang lain. Iya. Kan dia bilang di podcast lo tapi kan? Iya. Mungkin. Mungkin deh. Iya Theo Derek maksud lo. Iya Theo Derek kan dia pernah bilang gitu. Tapi ya jujur ya kalau mau tentang setuju gak setuju gue sih setuju. Dalam artian contoh gue yang berhasil karena kepepet. Buat gue kepepet itu ya privilege gue. Jadi lu mengetahui. Iya karena kalau gak kepepet sekarang gue jadi anak moyung gitu. Kalau di bahasa keluarga gue moyung tuh gak guna gitu. Mungkin gue lagi nongkrong gak jelas gitu-gitu. Karena lu saking kepepetnya karena pernah turun 7 kilo karena gak bisa makan ya katanya gitu ya. Oh mau adu mekanik nih. Enggak udah. Kelar. Gue masih punya satu nih kayaknya nih. Gak udah. Oke. Gue terakhir nih. Mungkin salah satu hal yang lo sering lakukan gitu. Gue mau nanya yang selalu lo tanyakan, apa yang membuat Aditya Pratama sekarang? Silakan. Gue jawab serius nih ya. Iya silakan. Karena guru agung gue yang menyelamatkan gue. Asik. Oh gitu? Iya menurut gue ya. Turning point-nya apa? Umur 17 tahun. Iya. Gue ulang tahun. Terus gue doa. Gue bilang, Tuhan, kalau emang Tuhan itu ada, tolong tunjukin jalan hidup aku mau kemana nih. Ya udah, jalan aja tuh. Terus jalan, jadi gue jujur aja, gue bukannya mau bagaimana. Cuman kalau itu hasil kerja gue bakal ngomong itu hasil kerja gue. Cuman gue terlalu banyak hokinya nih, contoh. Gue bisa masuk podcast ini Pak. Ini gue tanya istri gue, semalam gue gak bisa tidur. Gara-gara gue bilang, gila ini podcast jujur aja nih ngomong, ini lu gak usah humble nih. Kalau kita mau ngomong podcast nomor 1 yang paling orang sebut legendaris. Orang pasti tahu itu Magna Talks. Lu sebelum ada orang podcast lu udah bikin podcast. Deddy Kobuzer. Ya, itu yang versi ibarat kata suntik steroidnya gitu ya kan. Nah, kalau yang kayak makan ayam organiknya tuh Magna Talks. Ini ceritanya gitu. Anjing lucu banget. Nah di situ gue ngebayangin kayak, wah nih ngapain nih gue di Magna Talks. Jujur aja ya. Jadi di otak gue kayak, wah ini sih coba gara-gara apa gitu. Hoki. Nah hoki itu apa ya? Gue gak tahu hoki itu apa. Cuman kalau gue ngerasa turning point gue di umur 17 itu. Terus gue bilang kalau Tuhan itu ada, Tuhan yang manapun tolong tunjukin saya jalannya. Jalan hidup saya ini harus ngapain. Nah itu. Dan selama ini enggak, ya cobaan ada dong tapi. Iya banyak Pak cobaan. Cuman kan. Enggak ini gue penasaran. Apa yang lo tanemin di otak lo? Kan lo berdoa, Tuhan berikan aku jalan gitu. Nah selama dari 17 tahun sampai sekarang. Dia pasti ada cobaannya. Ketika ada cobaan itu berarti mengeluhnya ke orang yang sama, ke dia atau ke... Oke, ini pertanyaan jadi menarik nih. Nih kalau gue pribadi ya, kalau gue pas ngalamin hal yang berat, gue tuh yang paling mahal buat gue adalah inget dari apa yang gue percaya, hidup di dunia ini itu cuman persiapan buat hidup kekal nanti. Jadi ya lu mau bilang gue sorohannya bisa jadi. Karena emang gue masih muda juga banyak naifnya ya. Tapi detik ini gue ngerasa itu yang ngebantu gue. Ketika gue ngeliat udahlah mau sesusah-susahnya lu paling 70 tahun. Ya kan susahnya kayak mau gimana sih. Cuman kalau nanti 70 tahun ini gue gagal, konyol, di kekekalannya kacau nih. Nah, kalau gue lanjutin nih, ntar melanggar undang-undang
Gak Agamaisasi. Ini bukan Daniel Mananta tetangga kamu dan tolong jangan ngomong lebih lanjut, kontrak saya masih panjang sama CAF. Jadi karena CAF adalah perusahaan Islam ya. Ya take out gitu ya. Itu udah pasti take out. Dit, terima kasih banyak Dit atas waktunya. Gue berasa bahwa you gave me a lot of insights. And I thank you so much for those kind words. Tadi lo bilang bahwa lo gak bisa tidur. Semoga malam ini bisa tidur dengan nyenyak dan menyenangkan juga. Anything else you wanna add? Gak, paling gue mau minta nomor telepon habis ini. Nah itu udah pasti. Mau gantian ngundang Pak. Yang katanya udah sering DM gue pas gue cek kagak ada. Ntar gue tanya nih tim Para, dia bilang, kok tolong kok, Yes Lawrence kok tolong kok gitu. Dan mungkin buat orang-orang yang gak tahu ya, ini buat tambahan aja terakhir. Ini bukan terinspirasi dari Gita Wirjawan, tapi apa tadi? Andi Lau. Andi Lau. Iya bener. Ini Pak Gita, saya terinspirasi dari Pak Gita, tapi bukan bajunya, tapi pemikirannya, ya kan. Iya. Cuman Steve Jobs menurut gue juga gak terlalu, Andi Lau yang Andi Lau. Terima kasih banyak. Kalau gitu gue Yes Lawrence. Gue Aditya Pratama. And I'll see you guys next week. Bye-bye.